saya bisa menerima supir ini karena dia punya kepribadian yang baik katanya. Jadi tidak. Sudah saya jelaskan ya, jadi saya kenal Bapak ini dari sahabat saya, teman sekerja sebenarnya. Sahabat saya ini seorang fashion stylist. Jadi Bapak ini dipakai sesekali, bukan supir pribadi, sesekali dipakai untuk pekerjaannya teman saya kalau memang lagi sibuk sekali dipanggil. Makanya kenapa saya bisa menerima supir ini karena dia punya kepribadian yang baik katanya. Jadi tidak pernah ada kasus, tidak pernah ada masalah. Dan tentunya sahabat saya ini mau menolong saya karena kan teman-teman tahu kalau saya baru pulang dari Korea kemarin, 16 hari saya di Korea. Waktu saya pulang, supir saya yang lama mengundurkan diri sebelum saya pulang, maksud saya. Jadi sampai di Jakarta saya cuma bilang sama manajemen saya butuh supir karena hari Senin saya sudah kembali ke TV. Nah, supir inilah di hari Selasa tanggal 19 September mulai kerjanya sama saya gitu. Tadi kan kita ketemu lagi nih, mungkin ada perubahan apa di dalam diri ketika melihat tadi pelaku? Perubahan apa maksudnya? Ya perasaannya mungkin siapa? Perasaan saya atau dia? Perasaan Saya. Wah, ini campur aduk, capek sebenarnya saya, Pak. Saya capek sekali karena nggak pernah terpikirkan kalau saya tuh harus berurusan yang cukup panjang. Yang membuat saya juga capek tuh maksudnya saya sebenarnya nggak mau berurusan dengan kasus seperti ini. Tapi mungkin dengan kejadian ini bisa jadi inspirasi kan buat semua teman-teman untuk lebih berhati-hati. Kalau ditanya saya ketemu Bapak ini gimana perasaan saya, awalnya kesel memang. Malah sebelum ketemu tuh saya marah tentunya. Tapi waktu saya ketemu, wah itu campur aduk ya. Karena dia orang tua sekali bahkan. Jadi saya malah diingatkan, saya bingung juga kemarin waktu kalau manajer saya marah, tapi saya duduk sebelah manajer saya mau nangis ngeliat Bapak ini. Karena gak nyangka gitu, usia kan gak panjang, beliau udah tua banget gitu. Jadi saya ngerasa saya coba bertanya sama dia kenapa saya gitu, dan kenapa baru sekarang gitu dia melakukan itu, karena dia udah tua sekali. Jadi kalau ditanya saya ada kasihannya, saya ada marahnya, tapi ini dia pergumulan saya nih sekarang ini untuk bertanya sama diri saya dan berdoalah, karena memang saya diberikan waktu gitu untuk berpikir keputusan apa nantinya yang harus saya lakukan. Saya juga lagi ngobrol sama banyak teman-teman. Ya, yang penting mudah-mudahan ini jadinya baik lah. Itu aja. Kak, jadi trauma nggak sih untuk kayak direkomendasiin sama orang lain lagi dalam Nah, pertanyaannya bagus banget, Mbak. Tadi siang saya pulang dari syuting. Saya kan punya karyawan, seorang stylist juga. Dia merekomendasikan supir dari teman mamahnya. Kalau ditanya trauma, saya ada traumanya. Tapi saya tadinya mau gini, ntar dulu ya saya mau telepon Bang Sandi. Masa mau kalau urusan karyawan baru saya harus telepon lawyer saya, kan nggak lucu. Tapi kalau ditanya trauma, sebenarnya pasti nggak bohong ada traumanya, Mbak. Karena gini, saya tuh kemarin berpikir, saya tuh nggak mau tinggal di rumah, saya mau tinggal di apartemen biar aman. Dan juga supaya dekat sama stasiun televisi saya. Tapi karena saya berpikir kalau tinggal di rumah kan langsung pagar keluar gitu. Ini tinggal di apartemen tetap juga kebobolan. Jadi kan sebenarnya yang saya harus introspeksi adalah saya dan manajemen saya. Berarti kita harus buat SOP dan cara menerima karyawannya harus jauh lebih baik lagi. Gak bisa cuma KTP, gak bisa cuma SIM. Ternyata harus KK, harus difoto orangnya, bahkan survei dulu rumah orang itu di mana, beneran nggak rumahnya di sana. Ini pengalaman besar nih buat saya sekarang. Nah, tadi siang saya ditawarkan tersebut,
saya nggak mau hidup dalam trauma sebenarnya, karena saya butuh. Saya nggak bisa kerja sendiri, Mbak. Saya percaya kalau sukses tuh nggak karena sendirian. Saya punya tim, itu karena saya percaya saya bisa jadi sekarang karena saya harus juga jadi berkah buat banyak orang. Nah, saya mau lagi sebenarnya, makanya tadi siang saya bilang, oke, baik, coba deh kita temui, mungkin saya bisa punya supir lagi. Pak Karen tadi kan bilang lagi bingung ke depannya mau gimana terhadap si pelaku ini, apakah itu ada membuka jalur damai, bagaimana Pak Karen? Kasih saya waktu ya, kasih saya waktu nih, teman-teman dari kepolisian, Bang Sandy juga bilang, Kak nggak perlu jawab sekarang, masih ada waktu. Jadi nanti Bapak Kompol juga teman-teman kepolisian di sini nggak usah buru-buru, udah nggak apa-apa. Makanya saya bilang sama Bang Sandy kemarin, Bang, saya berdoa dulu ya. Terus dia bercanda, man. Dia berdoanya 24 jam ya, biar dapat jawaban. Ya saya kasih saya waktu ya, Mbak. Saya kasih waktu. Dia sempat minta maaf nggak? Minta maaf, dia minta maaf. Dia menunduk, dia minta maaf. Tapi kemarin waktu dia harus kembali lagi ke sel, saya bilang, Bapak harus tahu ya, saya maafkan Bapak. Ini secara pribadi, tapi Bapak harus terus bertanggung jawab dan melakukan proses ini. Biar teman-teman dari kepolisian terus melakukan proses tersebut, dan Bapak harus bertanggung jawab. Karena ini di dalam media pun juga harus bisa melihat bahwa ada pertanggungjawaban. Gitu. Ya?